Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbicara dan menerangkan tentang aspek sumber daya manusia. Oke, jadi di aspek sumber daya manusia ini kita akan belajar tentang perencanaan SDM, dimulai dari bagaimana cara kalian bisa memilih manajer proyek, memilih tim proyek, sampai ke proses perencanaan. Lalu ke analisis pekerjaan dimulai dari rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemberhentian. Gitu ya. Ini mohon maaf, saya ada typo, ini harusnya SDM. Gitu. Oke, kita next. Topik pertama yang kita akan bahas adalah perencanaan SDM. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di perencanaan SDM ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memilih manajer proyek yang baik. Nah, ini ada beberapa hal pokok yang bisa kalian perhatikan dalam memilih manajer proyek. Pertama adalah pemilihan waktu. Pemilihan waktu di sini adalah pemilihan waktu kalian untuk tepatnya adalah ketika proyek akan dimulai, ini kapan ya kita bisa memilih manajer proyeknya gitu. Either itu adalah 6 bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya gitu. Yang kedua adalah kriteria seleksi. Nah, kriteria seleksi ini harus diperhatikan karena setiap proyek itu punya karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Gitu. Jadi kita harus tahu juga nih, untuk proyek ini kita membutuhkan manajer proyek itu yang seperti apa kriterianya gitu. Yang kita butuhkan itu seperti apa. Dan kita cek juga untuk latar belakang dan pengalamannya. Karena apa? Karena manajer proyek itu nantinya akan membawahi banyak orang dan dia ada yang nge-lead gitu. Dia yang memimpin proyek ini agar berjalan dengan lancar, on time dan tidak keluar haluan gitu. Nah, untuk itu pengalaman dari si manajer proyek ini penting gitu karena kita harus tahu juga gitu. Kalau misalnya ternyata proyeknya kita itu di bagian otomotif gitu, tapi yang kita pilih manajer proyeknya ini dari bagian F&B, di mana industrinya udah pasti beda banget dan cara penanganannya dan pengalamannya pasti beda gitu. Jadi ini hal-hal yang harus kalian perhatikan juga gitu. Tapi tidak salah juga ketika kita memilih manajer proyeknya itu yang pengalamannya beda banget industrinya sama proyek yang kita jalankan, dan itu hal yang mungkin terjadi di kehidupan nyata gitu. Tapi ini balik lagi, kita harus tahu dulu nih kriterianya seperti apa yang kita butuhin gitu. Nah, selain itu, manajer proyek itu kita harus tahu juga cara kepemimpinannya dia, keahlian strategisnya dia. Nggak cuma keahlian strategis, tapi juga kemampuan teknisnya manajer proyek, kemampuan kehumasannya, kemampuan manajerialnya. Jadi karena memang si manajer proyek ini adalah nanti yang memimpin proyek, jadi benar-benar satu paket ini manajer proyek ini harus punya gitu, harus sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu di proyek yang akan kita jalankan gitu. Nah, kenapa kita harus memperhatikan ini supaya tidak ada yang namanya kesalahan atau jobnya overlapping gitu. Kita butuhnya apa, tapi yang kita dapatkan apa. Nanti jatuhnya apa? Si proyeknya akan terbengkalai atau misalnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beres gitu, atau malah proyeknya dibubarkan gitu atau tidak jalan sama sekali kayak gitu. Nah, setelah itu bagaimana cara kalian bisa memilih tim proyek yang baik? Mohon maaf, ini juga typo, harusnya tim proyek. Nah, pertama adalah komitmennya, karena proyek itu kan biasanya itu nggak long term. Bisa jadi short term dalam artian cuma bertahan 2 tahun gitu, durability-nya gitu, duration-nya. Atau misal proyek ini 5 tahun gitu, habis itu selesai. Nah, kita butuh komitmen dari tim proyek ini. Kalau misalnya dia ternyata nggak komit dan di tengah jalan dia keluar, kan yang rugi kita juga gitu. Jadi kita harus cek juga komitmen tim proyek kita seperti apa. Bagaimana cara kemampuan mereka komunikasi. Karena yang namanya bekerja di proyek itu kan kita harus bekerja secara tim ya, nggak individual gitu. Jadi kita harus tahu juga bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Fleksibilitasnya, kemampuan teknisnya juga, kemampuan bekerja pada lebih dari satu atasan, kemampuan bekerja tanpa dan di luar struktur formal, dan kemampuan untuk saling mempercayai satu tim gitu. Karena kalau misalnya kita satu tim dan satu tim itu nggak percaya satu sama yang lain, ya percuma gitu. Akan susah gitu untuk berkembang bersama gitu. Nah,
Ini salah satu tugas dari manajer proyek juga, gimana caranya manajer proyek ini bisa ngebawa satu timnya ini bekerja secara baik gitu. Nah, sedangkan proses perencanaan SDM ini ada beberapa cara. Pertama ada perencanaan dari atas ke bawah. Nah, apa sih perencanaan atas ke bawah ini? Perencanaan atas ke bawah ini adalah penentuan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu disesuaikan dengan rencana menyeluruh dari perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Contohnya apa? Contohnya adalah misal biaya tenaga kerja tidak boleh lebih dari 40% keuntungan perusahaan. Nah, kalau misalnya kalian lihat dengan yang saya garis bawahi ini dengan rencana menyeluruh, berarti kita lebih bahas ke big goals-nya dulu gitu. Kita melihat dari point of view big goals-nya dulu gitu. Apa sih goals dari proyek ini gitu? Apa sih goals dari perusahaan ini gitu? Baru kita rencanain gitu. Berdasarkan dari rencana menyeluruh. Nah, yang kedua ada yang namanya perencanaan dari bawah ke atas. Nah, penentuan jumlah tenaga kerjanya ini yang dibutuhkan itu disesuaikan dari kelompok kerja yang terkecil dan dihitung dari kapasitas kerja maksimalnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari yang sebelumnya, perencanaan atas ke bawah ini kan beda ya, beda banget gitu. Yang satunya kita melihatnya secara menyeluruh dulu, yang satunya itu kita melihatnya dari hal yang unit terkecilnya dulu gitu. Selain itu, kita juga ada cara lagi namanya adalah ramalan atau forecasting gitu. Jadi, cara penentuan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu dengan meningkatkan pendayagunaan orang-orang yang ada sekarang gitu. Jadi contoh misal proyek ini dulunya sebelumnya kita pakai tren proyek sebelumnya itu dia bisa jalan secara misal 2 tahun dengan jumlah SDM 100 orang misal gitu. Nah, dengan kapasitas yang sama di proyek yang sekarang yang baru juga, gimana caranya kita bisa kurang dari 2 tahun? Mungkin kita bisa nambahin orang gitu, karena sebelumnya adalah 100 orang itu kita 2 tahun gitu. Berarti kalau misalnya kita mau 1,5 tahun atau 1 tahun gitu, biar cepat selesai, kita bisa tambahin orang mungkin 50%-nya atau mungkin 20%-nya. Nah, ini namanya ramalan gitu. Jadi kita ceknya itu berdasarkan dari yang ada sekarang dan yang maksudnya tren yang sebelumnya, historical sebelumnya dan kebutuhan di masa depan gitu. Next, kita akan belajar tentang analisis pekerjaan. Nah, apa itu analisis pekerjaan? Jadi, analisis pekerjaan adalah proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga mudah dijelaskan kepada orang lain. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah deskripsi pekerjaan. Nah, selanjutnya ketika sudah mendapatkan deskripsi pekerjaan yang tepat, diperlukan syarat yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat gitu. Nah, kalau misalnya kalian buka di lowongan, jadi kalau misalnya kita lihat di lowongan pekerjaan, kita pasti akan baca yang namanya job description. Maaf. Gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat ini job description, kalian akan baca itu adalah rincian pekerjaannya itu seperti apa sih? Oh, ternyata waiters tuh kita harus membersihkan meja, melayani customer. Kalau misalnya kita harus menulis pesanan customer juga, kita harus siapin makanan yang dibutuhin atau yang dipesan sama customer kayak gitu. Jadi kita tahu gitu. Saya bekerja sebagai waiters atau saya bekerja sebagai misal financial manager atau misal saya sebagai director, itu ngapain pekerjaannya, apa sih analisisnya apa, saya harus seperti apa gitu. Jadi orang pekerja juga nggak akan bingung gitu, saya harus ngerjain apa ya gitu. Ketika sudah ada si analisis pekerjaan atau misalnya deskripsi pekerjaan ini, akan lebih mudah gitu untuk pekerja nantinya melakukan pekerjaannya semestinya gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah, maaf ini saya delete dulu. Oke. Nah, jadi apa sih proses selanjutnya dari ketika kita sudah menentukan deskripsi pekerjaan ini? Nah, kita yang pertama adalah recruitment gitu.
kita membuka lowongan gitu kan, karena kita udah tahu nih kita butuh pekerjaan yang seperti ini nih, kita buka lowongannya. Ketika kita udah buka lowongan, kita seleksi. Ketika kita udah dapat kandidat-kandidat yang cocok sesuai dengan analisis pekerjaan kita, kita berikan orientasi. Orientasi di sini adalah kita berikan highlight gitu, istilahnya proyek ini tuh tentang apa, tujuannya seperti apa, visi misinya apa, struktur organisasinya seperti gimana, nanti analisis pekerjaannya nanti seperti apa, di bawahnya siapa, harus lapor ke siapa, itu namanya orientasi gitu. Sama aja kayak kalau misalnya kalian masuk ke universitas ada yang namanya Sapa Maba gitu kan, jadi kalian tahu ini posisi kalian tuh sekarang di mana. Setelah kalian sudah masuk, baru nanti perusahaan akan memberikan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan analisis atau deskripsi pekerjaan yang tadi sudah diberikan gitu. Nah, next topik yang kita akan bahas adalah kompensasi gitu. Aduh, ini ya. Nah, kompensasi ini apa? Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Nah, imbalan atau balas jasa ini yang diterima karyawan itu dibagi menjadi dua macam. Ada kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Nah, tujuannya apa sih, Bu, si kompensasi ini? Kompensasi ini tuh untuk memberikan semangat kerja atau meningkatkan produktivitas, meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pada karyawan gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah terjun di dunia kerja, kalian akan paham apa yang namanya reward gitu. Nah, reward ini salah satu bagian dari kompensasi. Nah, ketika jadi untuk membuat si pekerja ini merasa lebih produktif gitu. Oke, kalau misalnya aku mau dapat bonus, aku mau dapat reward, aku harus melakukan ini gitu. Jadi membuat si pekerja ini motivasinya lebih tinggi gitu. Nah, topik selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal paling penting dalam sumber daya manusia gitu. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini terus dibina supaya meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk di dalamnya adalah kesehatan fisik dan mental, gitu ya. Jadi, sumber daya manusia itu adalah aset paling penting di perusahaan atau di proyek, gitu. Kalau misalnya nggak ada pekerja, nggak ada sumber daya manusia, siapa yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu supaya proyek ini beres, supaya si perusahaan ini mendapatkan profit, supaya perusahaan ini dikenal sama masyarakat. Yang lakuin siapa sih? SDM-nya, pekerjanya. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini penting. Buat apa? Supaya para pekerja ini merasa mereka itu diperhatikan oleh perusahaan, gitu. Merasa dihargain oleh perusahaan, gitu. Ketika keselamatan dan kesehatan kerja kita istilahnya dibina, dipantau terus, orang juga pekerjanya juga akan merasa senang gitu. Mereka akan, wah, kesehatan aku dipikirin juga gitu. Aku sakit bisa dapat asuransi. Oh, aku misalnya nanti kalau misalnya ini dapat asuransi bisa buat beli kacamata, bisa cek gigi gitu, misal contoh. Itu kan hal-hal basic gitu dalam kehidupan manusia gitu. Dan itu diberikan oleh perusahaan, jadi itu membuat motivasi gitu supaya si pekerja ini produktivitasnya meningkat. Dan di sini yang paling penting adalah kesehatan itu tidak cuma fisik tapi juga mental gitu. Nah, sekarang banyak banget di perusahaan-perusahaan besar mereka sudah memberikan fasilitas ini untuk kesehatan mental, karena kan sebelumnya mental health issue ini bukan sesuatu hal yang important ya di beberapa tahun yang lalu gitu, tapi sekarang banyak banget yang udah paham gitu kalau misalnya si mental health issue ini juga important. Salah satunya apa? Mungkin mereka bisa memberikan asuransi untuk pekerjanya bisa datang ke psikolog atau ke psikiater untuk menjaga si kesehatan mental ini juga gitu. Nah, nextnya kita belajar tentang pemberhentian. Pemberhentian atau biasa kita sebut PHK, pemutusan hubungan kerja, ini tuh sebenarnya dapat menimbulkan kerugian loh, baik dari sisi perusahaan maupun sisi karyawan gitu. Baik sisi perusahaan, apa kerugiannya? Mereka kehilangan sumber daya manusia yang dimana tadi ini adalah asetnya mereka. Dan di dalam sisi perusahaan, mereka sudah merasa memberikan investasi gitu ke pekerja ini, dari mulai rekrutmen, dari mulai seleksi, dari mulai diberi
orientasi, diberi pelatihan, tapi si pekerja ini berhenti, resign gitu, atau misal resign gitu kan, itu kan juga membuat rugi gitu dari perusahaannya, mereka harus mikir untuk mencari pengganti lagi gitu. Tapi kalau misalnya PHK dalam sisi karyawan, ya itu sama juga gitu. Karyawan, pekerjanya juga merasa banyak banget yang dirugikan atas PHK ini gitu. Nah, makanya si pemberhentian hubungan kerja ini itu harusnya didasarkan dari undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan itu ada semua pasal-pasalnya gitu. Jadi ini hal yang harus kita pikirin juga gitu kalau misalnya kita ngomongin aspek sumber daya manusia gitu. Jadi kita nggak asal buat misal nanti kita punya perusahaan baru atau bisnis baru, kita nggak bisa asal kayak mutusin hubungan kerja gitu aja gitu. Di dalam undang-undang tuh kita harus kayak pekerja yang di PHK itu harus diberikan pesangon, harus diberikan apa, kayak gitu-gitu. Itu ada semua diatur di undang-undang, dan ini penting banget gitu ya. Jadi saran saya buat teman-teman besok kalau misalnya kalian udah mulai terjun di dunia kerja, ketika kalian tanda tangan kontrak gitu, kalian baca bener-bener pasalnya di kontrak kalian tuh seperti apa. Termasuk dari kalau misalnya nauzubillahnya kalian kena PHK atau kalian kena pemberhentian secara langsung kayak gitu ya. Oke, segitu dulu tentang aspek sumber daya manusia yang dimana kalian juga udah pasti belajar di semester sebelumnya. Ini cuman kayak refresh aja tentang sumber daya manusia itu seperti apa sih yang dibahas in a really simple, not simple, jadi kayak lebih ke summary-nya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya saya, bisa di WhatsApp group atau di phone number saya, atau kalian